Satu bagian dari Injil Matius, di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Bapak Ibu kalau melihat ayat ini ya, jadi ayat ini supaya nanti Bapak Ibu bisa membaca dan memahaminya. Ayat ini dibagi menjadi 3 bagian, mulai ayat 1 sampai ayat yang 9. Bagaimana Tuhan Yesus di sana menceritakan atau mengajar tentang melalui sebuah perumpamaan. Nah, kemudian ayat 10 sampai 17 itu percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mengenai perumpamaan itu juga. Dan kemudian di ayat yang ke-18 sampai 23 baru kemudian Tuhan Yesus menjelaskan apa maksud dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita akan membaca ayat ini Bapak Ibu, tidak usah kita membaca semua, kita membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama bagian ayat ini. Mari kita akan membaca bersama 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa ayat yang menjadi catatan bagi kita semua untuk kita bisa memahami bagian dari ayat ini ya. Kalau Bapak Ibu melihat di ayat yang ke-13, ayat itu di sana ada sebuah kata kiasan yang Tuhan sampaikan. Ayat itu bilang begini, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, perhatikan ini ya, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Coba Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat gambaran ini, dengar tapi tidak dengar. Jadi seseorang itu bisa seolah-olah dia mendengar tapi sebenarnya dia tidak mendengar. Melihat tetapi sebenarnya dia tidak melihat. Jadi ini sebuah kiasan ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana seseorang itu tidak mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan. Kalau kita membaca ayat yang ke-9 di sana bilang, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada murid-murid, pada orang banyak pada saat itu, menjadi orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dalam konteks ini ya. Oke, dan kemudian kita mari melihat ayat ini, ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ayo kita baca sama-sama ayat ini sampai di kata berbuah aja. 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempunyai pertanyaan, kenapa saya tidak bisa menghasilkan buah yang baik? Ayat ini bisa menjadi salah satu jawaban untuk kita. Karena kita mendengar firman Tuhan tetapi kita tidak mengerti. Kita melihat sesuatu yang ada di sekitar kita tetapi kita tidak mengerti. Makanya firman Allah ini digambarkan melalui sebuah perumpamaan. Mereka yang tanahnya baik itu adalah mereka yang mendengar
dan mengerti firman Tuhan. Itu tanah yang baik. Dan karena mereka mendengar dan kemudian mereka mengerti firman Tuhan, maka mereka akan berbuah. Jadi kalau kalimat ini dibalik ya Bapak Ibu Saudara, karena itu kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak mendengar dan kita tidak mengerti firman Tuhan. Jadi menghasilkan buah kita butuh untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan. Kata mendengar itu bukan hanya berbentuk secara literal ya Bapak Ibu mendengar suara. Tetapi apa yang dimaksud dari ayat ini nanti kita akan belajar untuk kita bisa memahami ini terlebih dahulu. Nah sebelum kita sampai di sana ya Bapak Ibu. Begini. Bahwa waktu seseorang itu ingin menghasilkan buah yang baik, itu akan menjadi selaras dengan pertumbuhan kerohanian dia dan juga kesehatan kerohanian dia. Jadi menghasilkan buah yang baik itu dapat kita lakukan kalau kita mengalami pertumbuhan dan kita sehat secara rohani. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara nanti kita akan kaitkan apa hubungannya dengan mendengar ya firman Tuhan. Karena waktu kita mendengar firman Tuhan kita mengerti maka kerohanian kita akan bertumbuh dan kita juga menjadi memiliki rohani yang sehat ya Bapak Ibu. Sehingga waktu itu terjadi dalam kehidupan kita maka kita bisa menghasilkan buah. Makanya judul renungan kita pada pagi hari ini bertumbuh sehat dan berbuah. Jadi tinggal diingat BSB ya, bertumbuh, sehat dan berbuah. Dan 3 hal ini nggak bisa kita pisahkan. Karena waktu kita ingin menghasilkan buah yang baik harus dialami terlebih dahulu pertumbuhan dalam kehidupan kita dan memiliki kesehatan kerohanian. Apa artinya sehat rohani? Untuk memahaminya sebenarnya sederhana Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal melihat tubuh kita aja. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara tidak minum atau tidak makan. Coba apa yang terjadi dengan tubuh kita? Gak usah makan dah, minum dulu. Gak minum seharian maka bisa dehidrasi. Apa yang akan terjadi ketika seorang dehidrasi? Mungkin ya bisa saja kepalanya mulai sakit gitu ya. Fokusnya sudah tidak jelas. Itu baru 1 hari. Bagaimana kalau misal 2 hari, 1 minggu. Gitu. Orang gak minum bisa saja dia sangat lemah sekali. Nah ketika seorang lemah dia nggak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau kerohanian kita juga tidak diberi makan, tidak diberi minum, kita akan lemah. Dan itu membuat rohani kita menjadi sakit. Apa indikator yang kita bisa lihat dari orang yang rohaninya sakit? Orang yang rohaninya sakit itu Bapak Ibu Saudara sudah tidak punya gairah lagi untuk berdoa. Untuk membaca Alkitab. Nggak ada punya kerinduan, keinginan untuk melakukan itu. Walaupun dia tahu dia harus melakukannya. Tetapi keinginan saja nggak mungkin ada dalam hidup kita. Orang sakit kita kasih makan apa aja dia nggak ingin makan. Nggak ada selera lagi makan. Sama dengan kalau kita melihat kesehatan kerohanian kita. Kalau kita sudah ada indikasi seperti itu artinya kita sudah nggak sehat secara rohani. Kalau nggak sehat secara rohani, maka nggak mungkin bisa menghasilkan buah yang baik. Apalagi waktu kita berhenti untuk bertumbuh dulu melayani, sekarang tidak melayani lagi dan sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara, orang yang nggak sehat secara kerohanian, maka akan muncul perilaku-perilaku yang menyimpang di dalam kehidupan dia. Karena memang dia nggak sehat. Macam-macam sudah akan diperbuat dalam kehidupan dia. Sisi gelapnya kembali akan mulai muncul dalam kehidupan dia. Orang gak sehat kerohanian ya Bapak Ibu Saudara. Gak akan pernah bisa diberitahu. Gak akan pernah bisa kita sampaikan sesuatu. Dan sama seperti firman Tuhan ini sampaikan. Dia mendengar tapi dia gak mendengar. Dia melihat tetapi dia tidak melihat. Dan apa yang akan terjadi nanti akhirnya menjadi orang yang bebal. Itu yang firman Tuhan sampaikan di dalam perumpamaan ini. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita akan melihat sekarang 2 tipe orang Kristen di dalam penerimaan terhadap firman Tuhan.
Yang pertama kalau kita melihat ayat yang kedua, di sana firman Tuhan sampaikan orang banyak berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Orang banyak itu Bapak Ibu dijelaskan kemudian di ayat yang ke-14 sama ayat yang ke-15 siapa mereka. Ayat 13, 14 ya tepatnya 13, 14 dan kemudian ayat yang ke-15. Siapa orang yang banyak itu? Orang yang tebal hatinya. Orang yang tidak bisa diberitahu. Bahasa lain dalam Indonesia itu orang yang bebal. Orang yang bebal itu orang yang bisa dengar tapi nggak pernah bisa mau menerima apa yang dia dengar. Makanya waktu kita memberi nasihat kepada orang yang bebal, dia tidak akan tanggapi. Dia dengar tapi dia tidak bisa menanggapi atau merespon dari apa yang dia dengar itu. Akhirnya sama yang seperti firman Tuhan bilang, dia tidak akan bisa menerima firman Tuhan di dalam kehidupan dia. Itu tipe orang yang pertama diceritakan di dalam perumpamaan ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara tipe yang saya sebutnya itu tipe murid. Ayat yang ke-11 itu Bapak Ibu bisa melihat di sana bagaimana Tuhan Yesus mendefinisikan siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Nah, karunia yang diberi yang dimaksud di sini itu bukanlah karunia khusus. Misalnya ada karunia orang bernubuat, ada karunia orang melayani, orang berbahasa roh dan sebagainya. Bukan ya Bapak Ibu, tetapi orang yang diberi karunia untuk dia membuka dirinya sehingga dia bisa memahami kehendak Tuhan. Siapa mereka? Murid-murid Tuhan Yesus yang ada bersama dengan Tuhan Yesus dalam waktu yang lama. Sehingga mereka mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan. Dua orang ini Bapak Ibu Saudara tidak dibedakan berdasarkan status mereka. Ini orang banyak dan kemudian murid-murid. Ya jelaslah murid-murid, namanya murid-murid Tuhan Yesus. Bukan Bapak Ibu, tetapi dua orang ini dari ayat yang kita baca dibedakan dari penerimaan mereka terhadap firman Tuhan. Apa artinya? Ini Bapak Ibu Saudara, kita mendefinisikan dulu penerimaan terhadap firman Tuhan itu apa. Yaitu sebuah kesadaran diri kita untuk membuka diri bagi kebenaran firman Tuhan. Kesadaran untuk membuka diri bagi kebenaran firman Tuhan. Loh, saya sadar ini. Saat ini saya ikut ibadah, saya sadar gitu. Saya sedang mendengar kok. Saya sedang melihat. Saya sedang merasakan dan sebagainya. Saya dalam keadaan yang sadar. Nah Bapak Ibu membuka diri yang dimaksud itu bukan hanya seperti itu. Mari kita akan melihat. Ada dua hal yang perlu kita lakukan di dalam kita membuka diri. Yang pertama itu menaklukkan pikiran kita. Menghancurkan benteng yang dibuat oleh manusia di dalam pikirannya. Kita lihat dulu konteks dari ayat ini ya Bapak Ibu. Ayat ini disampaikan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Siapa orang-orang Israel secara umum, secara keseluruhan? Begini, nubuatan tentang juru selamat itu sudah mereka dengar dan mereka sudah tahu. Orang Israel itu sudah tahu bahwa akan ada juru selamat, akan ada Mesias. Makanya sampai sekarang Bapak Ibu Saudara mereka punya sisa tembok dari bangunan bait Allah. Setiap waktu mereka berdoa di situ, salah satu doa yang mereka sampaikan adalah supaya dikirim Mesias. Sampai sekarang. Jadi tembok itu yang orang kenal dengan tembok ratapan. Waktu mereka berdoa di sana, salah satu doa yang mereka sampaikan adalah mereka minta Mesias itu diberikan. Jadi berapa ribu tahun yang lalu nubuatan tentang Mesias itu sudah mereka tahu. Tapi sayangnya persepsi tentang Mesias atau pikiran mereka tentang Mesias itu dibentengi. Mereka memahaminya bahwa Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Ya mereka tahu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keturunan Daud itu adalah Yusuf yang seorang tukang kayu. Karena dalam persepsi mereka bahwa yang lahir ini akan dari keturunan yang terhormat. Bangsawan, orang yang dihormati. Dan mereka meyakini bahwa lahirnya Mesias itu bukan dengan cara lahir di kandang.
Dengan cara yang sederhana, tetapi yang mereka pikirkan, persepsi yang ada dalam pikiran orang Yahudi, bahwa Kristus, Mesias itu akan lahir dengan cara yang luar biasa. Nah, itu dibentengi pikirannya mereka dengan konsep pemikiran itu. Mereka juga berpikir bahwa Mesias itu juga akan membebaskan mereka dari penjajahan. Pada saat ini, pada saat Alkitab itu ditulis, ayat ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, Yerusalem atau kerajaan Yehuda sedang dijajah oleh Roma. Jadi mereka berpikir bahwa Mesias itu akan datang kemudian berperang mengalahkan kerajaan Roma. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Sehingga ketika Yesus ada di dunia ini, mereka nggak terima. Karena apa? Karena konsep berpikir mereka. Itu yang saya bilang, benteng dalam pikiran orang Yahudi itu nggak bisa menerima Yesus itu sebagai Mesias. Karena yang dibangun dalam pikiran mereka itu adalah Mesias yang akan berperang melawan penjajahan dan akan membebaskan mereka secara politik. Dan lahir di dunia ini dengan cara yang luar biasa. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Tuhan Yesus lahir dengan cara yang sederhana. Nah, benteng pikiran ini ya Bapak Ibu Saudara, walaupun Tuhan Yesus sampaikan dia Mesias, dia Tuhan, tidak banyak orang Israel yang menerima itu. Karena benteng pikirannya, sama dengan kita. Kalau kita sudah mulai membentengi pikiran kita, kita mulai berpikir enggak mungkinlah Tuhan melakukannya. Enggak mungkin seperti ini. Dan sebagainya Bapak Ibu Saudara, maka biar kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak akan pernah bisa mendengar dengan sungguh-sungguh. Karena kita mulai bermain dengan pikiran kita. Masa sih seperti itu? Masa seperti ini? Itu sesuatu yang membentengi pikiran kita. Sehingga kita nggak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Itu yang disebut dengan mereka yang mendengar tapi tidak mendengar. Mereka yang melihat tetapi tidak melihat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu satu benteng pikiran yang butuh kita taklukkan. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 Paulus menuliskan bagaimana dia menghendaki bahwa kita menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memang tidak bisa dipikirkan oleh logika. Tapi logika nggak bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita. Betul enggak Bapak Ibu? Kok diam? Logika nggak pernah bisa jadi Tuhan dalam hidup kita. Hukum logika nggak bisa kita tempatkan di atas dari kebenaran firman Tuhan. Nah ketika kita melakukan itu, maka kita akan menolak firman Tuhan yang kita dengar dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, menaklukkan pikiran kita. Untuk kita membukanya, kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, butuh pemulihan terhadap luka hati. Suatu saat Bapak Ibu, seorang anak, dia sudah pemuda waktu itu, dia datang dan dia sampaikan, saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu baik. Kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Yang dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu kalau bilang A, terus kita lakukan B, maka kita akan dihukum. Kita akan menerima sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara ketika dia mengalami keburukan dalam kehidupannya, yang ada dalam pikirannya hukuman Tuhan. Saya sedang dihukum Tuhan Pak. Saya sakit saat dan itu penyakit, itu hukuman yang Tuhan beri kepada. Waduh, Tuhan itu menjadi satu pribadi yang menakutkan. Satu pribadi yang tidak menyenangkan. Kenapa dia punya pemahaman seperti itu? Dia ditinggal oleh ibunya. Ibunya meninggal dan sisa ayahnya. Kemudian ayahnya menikah lagi. Sayangnya ketika ayahnya menikah lagi, ayahnya menjadi pribadi yang keras. Yang suka melakukan kekerasan fisik kepada anak ini, bahkan melakukan kekerasan verbal kepada anak ini. Ayahnya tidak lagi menanyakan apa yang kamu butuhkan. Tetapi yang dilakukan ayahnya ketika dia berbuat salah, maka ayahnya akan memberikan hukuman
kepada dia. Itu yang membuat dia akhirnya dia memahami bahwa Allah itu sama seperti ayahnya. Sehingga dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara yang dia lakukan, dia melayani Tuhan karena dia takut dihukum oleh Tuhan. Dia datang ke gereja, dia menyembah Tuhan karena dia takut dihukum oleh Tuhan. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan hubungan kita dengan Tuhan kalau konsep pemahaman dia seperti itu. Nah itu terjadi karena dia mengalami pengalaman yang terluka di dalam kehidupan dia. Orang yang hatinya mengeras itu akan dimulai dari pengalaman luka. Ketika dia tidak dipulihkan Bapak Ibu Saudara, maka hatinya semakin lama semakin akan mengeras. Kalau sudah mengeras, maka firman Tuhan itu nggak akan bisa dia terima dengan baik dan dia tidak bisa menerima kebenaran-kebenaran Tuhan dalam kehidupan dia. Dan jadilah dari dua hal ini kita tidak bisa menaklukkan pikiran kita, kita juga tidak meminta Tuhan memulihkan hati kita. Jadilah kita seperti yang ayat 13 tadi sampaikan, mereka melihat tapi mereka tidak melihat. Itu kalimat yang sebenarnya menjadi unik ya Bapak Ibu, menjadi aneh bagi kita. Mana mungkin orang yang melihat tidak melihat? Bagaimana mungkin orang yang mendengar tapi tidak mendengar? Sama seperti Bapak Ibu Saudara. Pandangannya ke sini, telinganya ke sini, belum tentu dengar. Makanya dalam satu survei, setiap khotbah yang disampaikan 45 menit, maksimal hanya 5% yang diingat. Ketika orang bertanya begini, apa yang kamu dapatkan dalam ibadah dari firman Tuhan? Oh ya, tadi dia cerita, pendeta itu cerita dan wah lucu sekali. Saya kalau ingat sampai sekarang itu senyum-senyum sendiri saking lucunya apa yang dia ceritakan. Jadi hanya yang dia lucu yang dia ingat. Oh tadi luar biasa loh kesaksian dari hamba Tuhan itu. Bagaimana dia Tuhan menolong dia dari tidak ada menjadi ada. Wah luar biasa. Wah kita cuma membanggakan cerita orang. Tapi yang jadi pertanyaannya gini. Apa yang Bapak Ibu dapat? Apa yang Bapak Ibu terima dari kebenaran firman Tuhan ini? Adakah sesuatu yang menjadi rema di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita menjadi orang yang melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar, maka kita akan pergi ke gereja dengan hampa dan pulang juga dengan hampa, tidak dapat apa-apa. Dan itu yang membuat kita nggak sehat secara rohani. Kalau kita nggak sehat secara rohani, maka itu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Coba lihat kanan kirinya. Lihat aja. Karena matanya itu sudah mulai berkurang kadar terbukanya. Orang kalau melihat dan melamun terlihat kan Bapak Ibu. Misalnya saya melihat. Itu terlihat loh dari sini. Jadi makanya dilihat oh orang seperti ini. Nah Bapak Ibu rasanya bahwa itu manusiawi. Ya, sekarang gini, saya mencoba untuk tidak menjadikan alasan kelemahan kita sebagai manusia untuk kita melakukan itu. Untuk kebenaran firman Tuhan itu tidak memberkati kehidupan kita. Walaupun kita harus berjuang untuk menaklukkan pikiran kita. Kita juga membutuhkan Tuhan untuk memulihkan hati kita. Dan tentu saja kondisi dalam kehidupan kita. Kita butuh perjuangan untuk hal itu, untuk terus diingatkan, untuk terus ditolong oleh orang lain, untuk bisa kita tetap bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sekarang bagaimana Tuhan itu punya cara yang banyak untuk menolong kehidupan kita. Saya tahu sulit bagi kita, siapapun itu ya. Saya pun mengalami hal itu, kadang-kadang dengar. Saking lamanya dia bercerita, apalagi kalau dia bercerita itu kayak orang mengajar, kayak dosen yang mengajar diam gitu. Bawaannya paling ngantuk, pikiran yang lain mata ke depan, tapi pikiran kita yang lain kemana setelah ini saya mau makan apa ya.
waduh mudahan rumah makan ini buka ini ya dan bla bla bla. Pikiran kita hanya seperti itu dan hilanglah firman Tuhan yang kita dengar. Makanya kalau khotbah terlalu lama itu juga gak bisa diserap oleh orang lain. Nah Bapak Ibu, Tuhan punya cara untuk menolong kelemahan kita. Kalau kita melihat pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-10. Mereka bertanya gini, Tuhan mengapa engkau menceritakan melalui perumpamaan? Karena Tuhan tahu kelemahan orang-orang pada saat itu. Sehingga Tuhan membutuhkan cara untuk bisa memberikan pemahaman kepada orang banyak pada saat itu. Nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan kita. Tuhan banyak cara untuk mengingatkan kita ketika kita tidak mengalami kesehatan secara rohani. Atau rohani kita enggak sehat. Atau pertumbuhan kita sudah mulai berhenti. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Bahkan dia bisa pakai orang-orang yang tidak kita duga untuk menolong kita. Nah salah satu orang yang tidak kita duga untuk menolong kita adalah orang yang di sebelah kita. Dia bisa saja Tuhan pakai untuk menolong kita. Mengingatkan kita untuk kita boleh tetap mengalami pertumbuhan, untuk rohani kita boleh tetap sehat. Tapi yang jadi pertanyaannya, kita mau enggak? Kita masih jadi orang bebal apa enggak? Kita masih menjadi orang yang melihat tapi tidak melihat. Orang yang mendengar tapi tidak mendengar. Mungkin Tuhan sedang berbicara melalui masalah yang kita hadapi. Tuhan sudah memberikan peringatan kepada orang yang ada di sekitar kita yang memberikan nasihat kepada kita. Tapi pertanyaannya, kita mau enggak? Kita membuka diri kita enggak untuk bagian ini? Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya banyak cara. Ketika cara yang pertama enggak berhasil untuk menolong kita, dia punya cara kedua. Untuk mengingatkan kembali kehidupan kita. Ketika cara kedua tidak berhasil dan kita tidak membuka diri, Tuhan punya cara yang ketiga. Bahkan Tuhan punya banyak cara yang keempat, kelima, 10, ke-20 sampai yang ke-100. Tuhan gak akan pernah berhenti untuk menolong kita. Yang membuat kita tidak bisa ditolong adalah diri kita sendiri. Dan akhirnya membuat kita tidak bisa mengalami pertumbuhan. Mari kita simpulkan ya Bapak Ibu Saudara. Menghasilkan buah yang baik itu selaras dengan pertumbuhan dan kesehatan rohani. Penerimaan terhadap firman Tuhan akan memberikan pengertian yang benar dan kehendak untuk menghasilkan buah yang baik. Yang dilakukan untuk membuka diri adalah menaklukkan pikiran kepada Kristus dan mengalami pemulihan hati di dalam Kristus. Dan yang terakhir, jadilah pribadi yang melihat, jadilah pribadi yang mendengar, jadilah pribadi yang mengerti Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan, rohani kita sehat dan kita bisa menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa.